Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan kemudian membahas materi tentang kombinasi, namun lebih mengkhusus tentang menjelaskan konsep kombinasi. Nah, sebelum kemudian lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe video ini. Konsep kombinasi. Nah, perhatikan gambar, misalkan dari 4 bersaudara, Amir dengan simbol A, Budi dengan simbol B, Cahya dengan simbol C, dan Doi dengan simbol D, diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi? Bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara itu? Dari permasalahan di atas diperoleh bahwa objek eksperimennya adalah 0 sama dengan A, B, C, D, sedangkan eksperimennya adalah mengundang hadir dalam rapat keluarga sebanyak 2 orang wakilnya. Jika rapat keluarga itu yang diundang 2 orang, maka apakah arti dari A, B dan B, A? Apakah A, B sama dengan B, A? Demikian juga, jika rapat keluarga itu yang diundang 3 orang, maka apakah arti dari CAD dan ACD? Apakah CAD sama dengan ACD? Nah, ternyata untuk permasalahan di atas, A, B sama dengan B, A, karena jika yang hadir Amir dan Budi, tentu sama saja jika yang hadir Budi dan Amir. Demikian juga CAD sama dengan ACD. Untuk menjawab pertanyaan di atas, ternyata urutan tidak diperhatikan. Susunan yang demikian ini dinamakan dengan kombinasi. Jadi kombinasi itu merupakan susunan yang tidak memperhatikan urutan. Jadi sekarang coba cari hubungan yang dapat diperoleh dari informasi pada masalah di atas. Jika rapat keluarga itu yang diundang 2 orang, maka banyaknya pasangan anggota keluarga yang mungkin ikut rapat ada 6. Pengertian. Diberikan sebanyak N unsur berbeda. Sebuah kombinasi K unsur dari N unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Untuk memahami pengertian ini, perhatikan huruf-huruf A, B, C, dan D. Nah, untuk A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan B, C, D merupakan kombinasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui tanpa pengulangan. B, A, B, A, B, B, A, C, C, dan B, D, D merupakan kombinasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui dengan pengulangan. Coba cari kombinasi lainnya selain 4 kombinasi tersebut. Kemudian C, A, D, C, D, A, B, dan B, D merupakan kombinasi-kombinasi 2 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Coba cari kombinasi lainnya selain 4 kombinasi tersebut. Teorema, misalkan N dan K bilangan bulat non-negatif dengan K lebih kecil atau sama dengan N. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan rumus C N, K sama dengan N per K sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial. Untuk lebih pahamnya tentang konsep kombinasi, silahkan diperhatikan dan disimak contoh pembahasan soal berikut. Contoh soal pertama, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Nah, adapun cara penyelesaiannya, dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor soal diabaikan, sehingga banyak cara mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian adalah kombinasi 4 soal dari 7 soal, sehingga diperoleh, nah ini rumusnya ya, C 7,4 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikali 7 kurang 4 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial sehingga diperoleh 35.
Jadi, banyak cara untuk mengerjakan soal ujian tersebut adalah 35 cara. Lanjut. Contoh soal kedua, sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa yang akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Tentukan banyak kontingen ini dapat dibentuk jika A. Tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri. B. Kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. C. Kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Nah, cara penyelesaiannya, masalah ini termasuk masalah kombinasi karena urutan pemilihan siswa tidak diperhatikan atau tidak dipentingkan. Nah, untuk bagian A, tidak ada pembatasan. Jumlah siswa tanpa membedakan putra dan putri adalah, siswa putra berapa nilainya tadi? 6 ya, kemudian siswa putri 4, kemudian dijumlah sehingga diperoleh 10. Dari 10 siswa tersebut akan dipilih 5 siswa sehingga banyak cara membentuk kontingen adalah kombinasi 10 dari 5 sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 10 kurang 5 faktorial sehingga diperoleh 10 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial sehingga 252 cara. Selanjutnya, B. Kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. 2 siswa putra dapat dipilih dari 6 siswa putra. Dengan banyaknya cara memilihnya adalah kombinasi 6 dari 2. Kontingen terdiri dari 5 siswa, berarti masih tersedia 3 tempat yang harus diisi oleh siswa putri. Banyaknya cara memilih 3 siswa putri dan dari 4 siswa putri adalah kombinasi 4 dari 3. Dengan aturan perkalian, banyaknya cara membentuk kontingen yang memiliki tepat 2 siswa putra adalah, kombinasi 6 dari 2 kali kombinasi 4 dari 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 kurang 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 kurang 3 faktorial sehingga 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial sehingga 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 4 faktorial. 4 faktorial yang di atas dan di bawah dieliminasi. Kemudian dikali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1. Kemudian untuk 3 faktorial yang ini dieliminasi. Sehingga diperoleh 15 kali 4 sama dengan 60 cara. Nah, untuk bagian C, kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Banyak cara membentuk kontingen yang terdiri atas 5 siswa dengan semuanya putra adalah kombinasi 6 dari 5. Jadi, kombinasi 6 dari 5 sama dengan 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 6 kurang 5 faktorial sehingga 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1 faktorial sehingga 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1. Nah, untuk 5 faktorialnya dieliminasi sehingga diperoleh 6 cara. Banyaknya cara membentuk kontingen adalah kombinasi 10 dari 5. Jadi, banyaknya cara membentuk kontingen yang memiliki paling sedikit 1 siswa putri adalah kombinasi 10 dari 5 dikurang kombinasi 6 dari 5 sama dengan 252 dikurang 6 sama dengan 246 cara. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang konsep kombinasi, silahkan diselesaikan soal berikut dan ditulis buku latihannya. Itulah tadi pembahasan materi tentang konsep kombinasi. Semoga dengan video ini dapat
memberi manfaat dan dipahami dengan baik. Jangan lupa ya, tekan tombol like, share, dan subscribe video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.